Harmonic Life Masterclass. Bersama juga. Syukur itu satu, berbahagia. Syukur itu berterima kasih atas nikmat Allah dan berbahagia atas nikmatnya. Jadi syukur itu apa? Dengan memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, dan bahagia terhadap nikmat Allah. Jadi ada unsur satu, ucapan alhamdulillah. Dua, rasa terima kasih kepada Allah. Feel ya ini ya. Feel itu tidak harus diucapkan, alhamdulillahnya diucapkan. Rasa terima kasih kepada Allah. Yang ketiga, senang dengan pemberian Allah. Jadi tiga unsur ini harus ada. Sebenarnya ada unsur keempat. Ketika sudah ada nikmat yang diberikan Allah, kita memanfaatkan seoptimal mungkin. Ada actionnya, itulah syukur. Ya. Bisa nggak orang itu berterima kasih tapi nggak senang? Bisa nggak? Bisa kan? Jadi itu nggak syukur. Alhamdulillah, tapi dia nggak senang. Ucapan aja alhamdulillah. Makanya di sini dibutuhkan rasa terima kasih dan rasa bahagia. Coba diaplikasikan dari sini. Jadi maksudnya misalnya nih, kita dikasih, ternyata Allah ngasih kita sepeda motor tahun 80 yang selama ini kita pakai bisa. Mungkin ucapan kita bilang jadi gimana kalau alhamdulillah orang lain sepeda, orang lain itu jalan kaki, saya kaki coba cek dirinya. Satu, terima kasih nggak ada yang motor itu. Dua, senang nggak dengan motor itu? Apakah aku itu sengsara ya? Allah kasih saya motor cuma ini gitu. Paham ya? Ada nggak rasa bahagia terhadap apa yang Allah kasih kepada kita? Ketika itu nggak ada, berarti belum bersyukur. Jadi ini bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Saya pernah tanya sama saudara saya, katakan, gimana sih? Gimana bisnis? Wah, alhamdulillah. Nanti kalau nggak ngomong alhamdulillah, nanti karena nggak bersyukur. Bersyukur lagi. Hah? Sebetulnya dia pengen mengeluh, tapi nggak enak hati. Karena ketika ditanya, adanya adalah ngomong alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, apakah dia bersyukur? Karena ketika bersyukur, unsur rasa terima kasih dan bahagia harus ada. Bukan sekedar mengucap. Bukan sekedar ya. Oke, sekarang saya nanya, pertanyaan saya, kapan terakhir ibu bersyukur terhadap kaki? Ini pada Allah betul ya. Betul, ini kan pemberian Allah nih. Sudah nggak mengucapkan alhamdulillah, ya Allah terima kasih. Senang aku ya Allah dengan kakiku. Berarti itu bersyukurnya karena sembuh. Pertanyaan saya karena dikasih kaki. Ya kan beda. Bersyukur karena sembuh betul. Tapi pertanyaan saya kan sudah pakai kaki ini sekarang berapa puluh tahun kan? 40 tahun kakinya dikasih Allah baik-baik saja. Kapan berterima kasih dan senang terhadap pemberian
spontan di hati kayak gitu. Dari yang dia Itu bersyukur karena mempertimbangkan. ya. Yang saya tanyakan adalah bersyukur karena dikasih. Itu perbandingan tuh. Makanya Allah itu dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman 31 kali menyindir manusia. Apa ya? Itu sering manusia. Itu mah tokat. Apa sih? Ketika engkau tidak bersyukur, maka engkau mengkufuri. Berarti mendustakan apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Betul-betul. Dan dalam Quran surat Ibrahim ayat kemana surat lain sakartum lazina 7 ya. Nah, itu Allah berfirman, ketika kita bersyukur akan di selanjutnya apa? Ini ayat ini sering bawa nih. Kata-kata selanjutnya. Ayat ini jangan potong habis itu. Mulai kafar. Nah, ternyata betul. Nah, artinya apa? Dan jika berkufur atas nikmat, siksanya lebih seperti itu. Jangan-jangan masalah-masalah kita karena kita nggak bersyukur kepada. Jadi syukur itu bukan pilihan, gitu. Karena ketika kita nggak bersyukur, yang datang apa? Bentuknya apapun, bisa macam-macam, bisa keluarganya, bisa materialnya, bisa kesehatannya, bisa bisnisnya, macam-macam. Bentuknya Allah bisa, karena kita nggak bersyukur terhadap apa yang Allah kasih. Sampai sini ada pertanyaan. Berarti jika perkataan sama hati nggak sinkron, berarti itu enggak syukur namanya. Tidak. Ini bukan ngucap alhamdulillah. Beda ya. Ngucap alhamdulillah dengan bersyukur itu beda. Minta ampun kepada Allah itu bukan sekedar astagfirullah. Itu ngucap astagfirullah, tapi artinya minta ampun enggak gitu. Paham maksud saya? Jadi antara ucapan dan hati harus sama. Dirasain betul, bukan sekedar ucapan alhamdulillah aku punya mobil, tapi jajan mobil terus mau banget ini usahaan gitu, tinggi nyengkel gitu, ya itu yang bersyukur. Meskipun ucapannya alhamdulillah. Oh no, Pak. Ada orangnya itu ya di sini. Ada nggak? Itu orangnya ada nggak? Dia bisa bersyukur. Ini level itu bukan berarti jeleknya, bukan berarti salahnya, tapi dia berbeda. Ketika orang bersyukur butuh kejelekan orang lain, butuh sesuatu yang lebih rendah. Tadi lihat orang jalan nggak punya kaki, kita bersyukur. Boleh sih, bagus. Tapi bersyukurnya butuh sesuatu yang lebih rendah. Dia akan mencari sesuatu yang kejelekan orang lain, situasi yang tidak enak di orang lain, situasi di tempat lain, tetangganya, orang lah apa, saudaranya, yang mana dibandingkan dengan dia. Oh ternyata saya bersyukur kepada Allah karena saya miskin. Ada orang yang seperti itu? Banyak tak? Ada orangnya di sini. Jadi dia butuh sesuatu yang lebih rendah dari dia.
saya bilang bukan salah loh ya. Ini bukan salah, betul bagus. Maksudnya orang bersyukur hari ini boleh-boleh saja gitu. Ya kan gue? Kita berikutnya nanti. Dia bisa bersyukur ketika Allah kasih dia yang luar biasa. Misalnya tiba-tiba dapat warisan 1 M, harus dia bersyukur. Alhamdulillah. Tiba-tiba dapat makanan, harus bersyukur. Harus senang, kan? Ya kan? Tiba-tiba dapat berkat yang enak, harus bersyukur. Jadi harus ada sesuatu yang luar biasa. Kalau nggak ada sesuatu yang luar biasa, ya biasa saja. Dianggapnya biasa. Jadi misalnya tadi, kaki nggak akan disyukuri karena biasa. Kecuali sakit. Kalau sakit tidak sembuh baru bersyukur, kan gitu ya? Dapat sesuatu yang luar biasa, baru bersyukur. Saya bilang ini bukan salah ya, tapi ini leveling. Level lebih sulit. Nanti kalau yang punya bawah kan lebih mudah. Ya, cari yang bawah itu kan lebih mudah untuk bisa bersyukur. Tapi untuk dapat sesuatu yang lebih besar itu nggak mesti ada, sehingga orang ini jarang bersyukur. Karena ketika tidak dapat sesuatu yang lebih besar, ya dia nggak bersyukur. Ada seperti itu. Kalau Pak, itu melakukan suatu proses, proses bersyukurnya jadi misalkan ini saya bokarnya misalnya. Dapatnya kita pengennya dapat sekian ratus ribu, 200 ribu misalnya. Tapi dalam perjalanan dari jam sekian sampai sekian kok baru dapat 150. Kita tahu kita harus bersyukur dalam segala hal. Nah, dari kebutuhan yang yang dirasa dengan awal pakai tadi 200 ribu, tapi dapatnya 100 ribu. Udah jam sekian kayaknya sudah nggak mungkin lagi untuk bekerja lagi kita daripada mendolimi yang lain, artinya ada hak dari orang lain yang kepada kita keluarga entah apa. Akhirnya kita memutuskan kita pulang, ya mau cukup kan. Ya ini memuaskan diri kita sendiri untuk merasakan syukur itu, mencoba menginjeksi atau menjadikan rasa syukur itu ya dapat segini. Alhamdulillah masih sehat, masih bisa pulang dengan selamat, sehat dan lain sebagainya. Itu aja. Ya mungkin ada prosesnya semacam itu untuk rasa syukur. Nah itulah yang level berikutnya. Level berikutnya adalah bersyukur apa adanya. Jadi Allah kasih apapun, bersyukur. Mau dikasih sakit, bersyukur. Targetnya 200 atau 100, bersyukur. Dia tidak perlu lihat orang lain. Dikasih motor yang tahun 80, dikasih rumah cuma kontrakan, bersyukur. Dia nggak butuh pembanding, nggak butuh sesuatu yang luar biasa dulu. Jadi nggak perlu sesuatu yang di bawahnya dia. Tidak perlu sesuatu yang luar biasa. Jadi apa yang ada di dalam dirinya disyukur. Bersyukur terhadap rambut, bersyukur terhadap pakaian, bersyukur terhadap rumah kita, bersyukur terhadap anaknya. Mungkin anaknya nggak tahu suka makan, bersyukur. Bersyukur terhadap istrinya, bersyukur terhadap suaminya. Jadi apapun kondisinya, disyukur. Jadi apa adanya, nggak butuh. Artinya dia tidak butuh sesuatu yang di luar daripada dirinya untuk bersyukur kepada Allah. Misalnya nih, ada orang kakinya cuma satu, ya dia bersyukur kakinya satu, ya Allah aku masih punya kaki satu. Terima kasih ya Allah, senang aku ya Allah. Atau kakinya dua, dia tetap bersyukur kakinya dua, ya Allah aku masih punya kaki. Jadi apa yang ada itu disyukuri gitu. Nggak perlu membanding, nggak perlu yang luar biasa. Bersyukur. Ini bersyukur yang tidak semua orang bisa. Tapi kalau dilatih bisa, sebetulnya bisa. Cuma ini latihan aja. Yaitu bersyukur tanpa sebab.
Jadi dia sebagai hamba Allah, terima kasih Allah. Titik. Gak perlu lihat tubuhnya, dia punya apa, gak perlu lagi. Gak perlu barang, gak perlu lagi. Gak perlu benda, gak perlu lagi. Dia sebagai hamba Allah, terima kasih Allah. Ini bersyukur, kamu bersyukurnya hanya karena Allah semata. Gak ada sebab lain. Tok, itu tok. Bersyukur tanpa sebab. Sebabnya cuma satu, Allah dan titik. Hamba Allah titik, semata-mata karena Allah titik. Senang sebagai hamba Allah titik. Tidak perlu atribut apapun. Tidak perlu pembanding. Tidak perlu sesuatu yang luar biasa. Sebagai hamba Allah sudah senang, sudah berterima kasih kepada Allah. Jadi ada ucapan alhamdulillah, ada rasa terima kasih kepada Allah, dan senang sebagai hamba Allah. Apa yang sudah kita punya kita syukuri, tapi kita minta lebih pada Allah itu boleh. Tapi tetap dengan rasa sayang, rasa terima kasih dan rasa bahagia terhadap apa yang Allah kasih. Paham ya? Jadi ini, misalnya Allah kasih kita Avanza, kita pengen Mercy, Avanzanya disenangi, tapi minta ya Allah aku pengen Mercy, tapi Avanza pun aku seneng gitu. Jadi kita nggak mengeluh dengan Avanzanya. Minta sama Allah Mercy boleh gitu loh, dengan rasa senang. Sekarang kita akan prakteknya. Bapak Ibu sekalian, saya minta untuk mengikuti. Nanti saya akan minta untuk tutup mata, ya. Tutup mata, berkonsentrasi, fokus dengan apa yang saya ucapkan. Nanti akan saya bimbing untuk Bapak Ibu bersyukur terhadap apa yang Bapak Ibu kasih, apa yang kita kasih terhadap Bapak Ibu. Ada 3 hal. Terima kasih. Alhamdulillah, yang pertama alhamdulillah dulu. Memuji Allah, terima kasih dan bahagia. Yang penting rasanya, bukan ucapannya. Alhamdulillah memang harus diucapkan meskipun dalam hati. Tapi terima kasih dan bahagia tidak harus diucapkan. Diucapkan hanya untuk memicu supaya kita ada rasa terima kasih dan ada rasa bahagia. Jelas? Jelas ya Bu ya? Oke, semuanya sekarang saya minta untuk menutup matanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bayangin tubuh kita. Bayangin tubuh kita. Dari ujung rambut, ya, bersyukurlah terhadap Allah, ucapkan alhamdulillah, berterima kasihlah kepada Allah terhadap keberadaan kita. Rambut yang sudah Allah kasih selama ini. Sambil dirasakan rambutnya, bayangin rambutnya, rasakan adanya rambut itu, rasain bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Ada rasa terima kasih, ada rasa bahagia, dan ada ucapan alhamdulillah. Kemudian syukuri terhadap keberadaan otak yang Bapak Ibu punya. Itu yang sudah mengontrol pikiran, mengontrol perilaku kita. Ini adalah nikmat Allah. Alhamdulillah, terima kasih dan bahagia. Yang berikutnya, mata. Rasakan keberadaan mata. Rasakan ada itu. Ya. Ucapkan alhamdulillah dan berterima kasih kepada Allah terhadap adanya. Berikutnya, hidung. Alat penciuman kita sama. Ucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada Allah, dan bahagia terhadap mata yang mana sudah membantu kita luar biasa dari kita lahir sampai sekarang melihat keindahan dunia, membuat kita bisa belajar. Lalu telinga, rasakan keberadaan telinga, ucapkan terima kasih, bahagia terhadap apa yang kasih.
hal yang sama. Syukuri mulut sampai tenggorokan. Terus turun kepada tangan. Rasakan tangannya. Syukuri. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Bahagia ya Allah. Berikutnya pada badan kita, perut dan segala isinya. Syukuri. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah untuk memberikan jantung, lambung, dan segala fungsi. Bayangin aja satu persatu. Lalu terhadap kaki, ucapan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Oh, kemudian bersyukur kepada Allah terhadap kesehatan. Sampai saat ini kita sehat, bisa hadir di sini. Terima kasih kepada Allah. Rasakan badannya sehat. Kemudian materi-materi yang kita miliki, bayangin semua materi yang ada, mulai dari yang menempel di dalam tubuh kita, entah pakaian, jam tangan, celana, peci, apapun itu, bayangin badannya. Ucapkan alhamdulillah, rasakan terima kasih kepada Allah, dan bahagia dengan apa yang menempel di tubuh kita. Berikutnya, bersyukur terhadap apa yang Allah berikan di luar daripada kita pakai. Mungkin ada kendaraan, ini kendaraan rumah, motor, mobil, TV, alat rumah tangga, apapun itu, toko, rumah makan, warung. Apapun yang materi yang kita punyain, ya, handphone, apapun itu, terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih Allah, aku bahagia ya Allah. Lalu berterima kasih, bersyukur kepada rezeki yang sudah Allah berikan, uang cash yang kita punya, uang yang ada di bank, syukuri berapapun itu jumlahnya. Ketika nggak tahu ya, bayangin aja sebisanya berapa. Oh. Bersyukur terhadap pekerjaan, bisnisnya, bayangin bisnisnya, bayangin pekerjaannya, bayangin rekannya, bayangin anak buahnya. Syukuri itu semua. Syukuri semua yang Allah berikan kepada kita dalam bisnis kita maupun dalam pekerjaan kita. Kalau masih mahasiswa ya ketika kuliah itu, syukuri semua. Terima kasih kita masih dalam lingkungan iman dan Islam. Terima kasih kepada Allah. Terima kasihlah kepada Allah. Bahagia kalau apa yang Allah kasih. Bagaimanapun mereka terhadap kita, jangan pandang dia ini itu, tapi itu adalah nikmat dari Allah terhadap saudara-saudara. Kepada anak kita, bayangin wajah anak-anak kita. Ucapkan alhamdulillah.
Ucapkan alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah yang bahagia terhadap pasangan kita. Kemudian bayangin ayah, abah, akhi kita. Bayangin wajahnya, tatap matanya. Apapun yang sudah dilakukan oleh ayah kita, abah kita, akhi kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah. Rasa bahagia bahwa kita memberikan seorang ayah. Umi, mama, bayangin wajahnya. Bayangin dia tersenyum. Bersyukurlah kepada Allah terhadap keberadaan. Ucapkan terima kasih kepada Allah. Terima kasih Allah, engkau memberikan seorang kita. Apapun yang sudah itu kita lakukan dan itu kita lakukan itu adalah terbaik. Syukur kepada Allah dan apa yang sudah Allah kasih. Gimana rasanya? Terakhir itu saya ingin Bapak Ibu mengatakan apa sih yang dipelajari dan apa manfaatnya. Ya, yang siapa aja? Siapa kalau Bapak? Ya, untuk materi malam hari ini ya, mengajarkan saya agar sedikit-sedikit mengucap rasa syukur, sedikit-sedikit agar mengucap rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah pada kita. Terus. Oke, lanjut Mas. Ya, dalam materi ini saya merasa bahwa selama ini ternyata makna syukur yang saya rasakan itu kurang sebenarnya. Jadi dalam belajar ini sangat berarti menurut saya. Jadi lebih mengetahui lebih jauh makna dari syukur itu sendiri. Oke, yang lain? Rasa syukur lagi, Pak. Jadi dari rambut, apa yang kita miliki, materi semua yang kita miliki harus disyukuri, Pak. Yang lain? Silakan. Ya, di materi malam hari ini saya cuma dapat banyak poin. Yang pertama, poin pertama itu saya cuma melakukan syukur yang pertama gitu, cuma melihat keadaan yang bawah gitu, nggak pernah syukur tanpa keadaan. Sekali lagi nggak pernah. Gitu. Oke, silakan. Materi kali ini alhamdulillah bahwasanya selama ini tuh baru ngeh yang namanya syukur itu harus didasari bahagia, puji-puji. Yang biasa cuma alhamdulillah tapi sambil gerunyem. Tapi dengan materi malam ini baru ngeh ada salah gitu. Dan itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ibu-ibu mungkin. Ya, oke, Ibu silakan. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah menyadarkan kembali bahwa kita bersyukur ke Allah itu selama ini hanya sekedar ucapan. Tapi kalau diingatkan saat ini bahwa kita tuh bersyukur itu atas tanpa syarat. Apapun yang kita terima, apapun yang ada di yang kita alami,
mau menurut kita baik atau buruk itu harus disyukurin karena itu semua karena Allah. Dan secara detail disyukurin apa yang ada dalam tubuh kita, dari kaki, mulut, tangan, mata, telinga, yang keberadaannya itu selama ini kita nggak sadari bahwa Allah tuh kasih lebih, kasih banyak sekali, kasih nikmat yang sangat banyak, tapi kita itu biasa-biasa aja tanpa menyadari bahwa banyak sekali nikmat Allah yang harus kita syukuri. Oke, terima kasih. Jadi ketika Allah kasih kita mobil, bagaimana mobil ini jadi optimal kita manfaatkan jadi sesuatu yang baik jalan syariat Allah. Jadi kita ada actionnya, dikasih rezeki, kita melakukan sesuatu untuk keluarga kita. Jadi ada sesuatu yang kita actionkan ketika ada Allah kasih kenikmatan. Jadi potensi tadi Allah yang kasih kenikmatan itu dimanfaatkan di jalan Allah. Itu Bapak sekalian. Jadi untuk malam ini ya, nanti kita sudah bahas rasa syukur. Nah nanti 2 minggu lagi insya Allah kita bahas yang lain dengan lebih mendalam lagi. Nanti akwa itu apa, sabar itu gimana, ya ikhtiar, terus apa lagi? Ikhlas. Karena kita akan bahas satu detail praktek gitu loh. Taubat. Jadi artinya kita tidak sekedar belajar itu hanya teori tok gitu. Bagaimana kita belajar itu mendalam dan mempraktekkan untuk dalam kehidupan kita. Kita bahas yang sederhana-sederhana, tapi bisa praktekin gitu. Kayak tadi loh, rasa syukur. Mungkin kita sudah tahu disuruh bersyukur. Tapi jangan-jangan syukur itu piye gitu loh. Cuma diomongin kok syukur, apakah syukur apa enggak gitu. Artinya kita akan mengupas dalamnya nanti. Insya Allah kita 2 minggu lagi. Silahkan bisa hadir, ajak teman-temannya. Manfaat nggak malam ini? Manfaat. Silahkan ajak teman-temannya, ajak saudaranya. Nanti Jumat 2 minggu lagi, insya Allah kita akan ketemu lagi. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan, hal-hal yang kurang pas. Karena kebetulan saya masih punya apa yang saya tahu, saya berusaha memperhatikan. Dan jika memang ada yang keliru apa-apa, ingetin aja saya. Saya senang hati untuk diingatkan. Ya, saya bukan orang hebat, saya bukan orang luar gimana, tapi saya orang yang ingin bersharing, ingin berbagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.